Apakah memerangi hawa nafsu termasuk jihad? Ya. Mujahadatun nafs. Dengki, takabur, riya, sum'ah, hasad, kufur, busuk hati. Lawan semua. Setelah bersih, diisi dengan tawakal, ridha, qanaah, zikir, khusyuk. Barulah dia menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Imam Al-Ghazali berjihad tak langsung. Dia tulis kitab itu dibaca oleh Salahuddin. Salahuddin bangkit semangat jihadnya setelah membaca tentang jihad membersihkan hati. Perang yang paling berat adalah melawan makan banyak sanggup, melawan minum banyak sanggup. Tapi kalau sudah melawan hasad, melawan riya, melawan sum'ah, melawan dendam, melawan busuk hati, ini yang berat. Anak yatim piatu perempuan 9 tahun. Afdalnya diasuh keluarga pihak laki-laki atau pihak perempuan? Menurut hukum konvensional yang dikombinasikan dengan hukum Islam, namanya kompilasi hukum Islam, anak sebelum akil baligh hak asuh untuk ibu. Hak asuhnya baik diasuh oleh ibunya. Nah, anak perempuan baik diasuh ibunya dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya, dengan perhatiannya, diserahkan ke keluarga ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, adik ayahnya sibuk, pegawai, sibuk mengurus kesibukan. Mungkin dia tak sibuk ngurus yang lain, sibuk ngurus WhatsApp-nya, update statusnya. Sekarang orang sedang anak kandung aja tak terurusnya, apalagi keponakannya. Bagus serahkan ke ibunya, biayanya tetap dikasih. Ibunya pula mengajar dia baca Quran, kasih sayang seorang ibu. Ibu kasih sayang ibu sepanjang jalan. Bagus ibunya mengurus. Bolehkah jika diurus pihak perempuan saja? Ya, bagus diurus pihak ibunya. Pihak ibu kasih sayang luar biasa. Adik ibu, kakak ibu, abang ibu, itu lain rasa kita dengan saudara dari ayah kita. Walaupun secara perwalian ayah lebih dekat, tapi masalah kasih sayang lebih dekat dengan ibu. Ketika orang tua terakhir ibu anak ini meninggal, dia sempat berpesan bahwa dia tak mau anaknya diasuh pihak keluarga laki-laki karena alasan tertentu. Mungkin dia melihat sesuatu yang tak kita lihat, mungkin dia merasakan sesuatu yang tak kita rasakan, mungkin dia melihat ipar-iparnya bercelana pendek, pacaran tak tentu arah. Dia tahu itu, maka dia pesankan, ikut pesannya yang baik selama sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, di kampung kami azan subuhnya tak pakai as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum tetap dilakukan pada azan yang kedua. Azan pertama, azan kedua, iqamat. Ini Makkah, Madinah begitu. Nah, as-salatu khairum minan naum itu di mana? Yang dimaksud dengan azan pertama di sini adalah panggilan pertama. Panggilan pertama itu mana? Azan kedua. Karena azan yang pertama ini tidak disebut azan karena belum masuk waktu. Masuk waktu baru azan. Itu azan panggilan pertama. As-salatu khairum minan naum pada azan pertama. Pada azan kedua panggilan pertama. Bukan pada azan pertama. Maka yang dimaksud azan pertama panggilan pertama sebelum iqamat. Maka tetap as-salatu khairum minan naum. Begitu cara penjelasannya. Ada lagi kalau kita khatib Jumat selesai khutbah pertama, sebelum masuk khutbah kedua Bilal membaca doa. Tapi di tempat kami tak ada Pak Ustaz. Masalah doa megang mimbar. Itu kalau di Maroko dibacakan hadis. Ala imamuna Malik. Imam kami Imam Malik di Maroko karena mazhabnya mazhab Maliki. Imamuna Malik, Imam Malik an Abi Zinani anil A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu yawmal qiyamah." Kalau engkau katakan diamlah kepada temanmu, faqad laghawta wa man lagha fala jum'atalah. Ansitu, itu tambahan. Andai tak dibuat ya tak apa-apa. Syukran. Kalau dibuatnya ya bagus, supaya mengingatkan khatib makmum supaya jangan nanti ribut, jangan ngobrol. Bagus. Saya di Arab, di pasar mall tempat sholat bersebelahan dengan laki-laki. Terhalang tembok, tak ada jendela, tapi suara mikrofon. Semua pada sholat jamaah dengan suara mikrofon imam itu. Sah apa tidak?
Kalau masih dalam satu atap, dibuatkannya tembok, maka dia masih dikatakan sebagai hijab. Itu posisi temboknya itu sebagai hijab. Sebagai hijabnya itu. Tapi di masih satu gedung. Jangan sampai berpisah. Pisah gedung. Gedung ini laki-laki, gedung sana perempuan. Mikrofonnya di samping sana. Oh, tak bisa gitu. Kalau begitu nanti yang keliling-keliling ini tak ada yang sholat kemari. Dia numpang mikrofon aja. Tapi kalau masih satu gedung, maka temboknya itu tembok pemisah dia. Tapi bukan laki-laki boleh di tembok sana. Nih, gedung kecil, nah dia tembok laki-laki, perempuan. Itu sebagai satir pemisah. Boleh, tak masalah. 3, saya suka ceramah-ceramah Anda Pak Ustadz. Kalau boleh tanya, apakah tak apa-apa kalau tiap hari saya lakukan solat sunat taubat? Bagaimana hukumnya? Buya Hamka solat sunat taubat bukan tiap hari. Selesai baca Quran. Habis selesai baca Quran, solat sunat 2 rakaat. Solat sunat apa engkau ayah? Kata Irfan, solat sunat taubat. Kenapa engkau solat sunat taubat? Karena hatiku terlalu teringat dengan almarhumah emakmu. Aku takut khawatir tauhidku rusak karena ingat emakmu. Ingat istrinya dia solat sunat taubat. Orang sekarang ingat bini orang dia tak solat sunat taubat. Solat sunat taubat.